Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini atau pagi ini 25 Mei 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu kita akan mati terhadap dosa. Kita akan mati terhadap dosa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Penjagaan-Mu sepanjang malam kami tidur sampai kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan terima kasih untuk firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita untuk hari ini 25 Mei 2022 dengan judul Kita akan mati terhadap dosa. Kita akan mati terhadap dosa. Dan ayat firman Tuhan 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu hal penting bagi kita agar kita dapat menerima dan membagikan kasih Allah yang mengampuni itu adalah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Setan sedang bekerja dengan setiap tipuan yang dapat dia perintahkan agar kita tidak dapat melihat kasih itu. Dia akan memimpin kita untuk berpikir bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita telah begitu menyusahkan sehingga Tuhan tidak akan menghargai doa-doa kita dan tidak akan memberkati dan menyelamatkan kita. Dalam diri kita tidak ada yang dapat kita lihat kecuali kelemahan, tidak ada yang merekomendasikan kita kepada Allah, dan setan mengatakan kepada kita bahwa itu tidak berguna. Kita tidak dapat memperbaiki cacat tabiat kita. Apabila kita coba datang kepada Allah, musuh itu akan berbisik, tidak ada gunanya engkau berdoa. Bukankah engkau melakukan yang jahat itu? Bukankah engkau telah berdoa terhadap Allah dan melanggar hati nuranimu sendiri? Tetapi kita boleh mengatakan kepada musuh itu bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apabila kita rasakan bahwa kita telah berdosa dan tidak bisa berdoa, itulah waktunya untuk berdoa. Mungkin kita merasa malu dan sangat hina, tetapi kita harus berdoa dan percaya. Pengampunan pendamaian dengan Allah datang kepada kita bukan sebagai suatu upah untuk pekerjaan itu. Itu tidak diberikan karena kebaikan orang-orang berdosa, tetapi itu adalah suatu pemberian kepada kita, memperolehnya dalam kebenaran Kristus yang tak bernoda sebagai dasar untuk memberikan. Jangan kita coba-coba memperkecil kesalahan kita dengan memaafkan dosa. Kita harus menerima penilaian Allah terhadap dosa, dan itu sungguh berat. Golgota saja dapat mengatakan kehebatan dosa yang mengerikan itu. Jika kita harus menanggung kesalahan kita sendiri, itu akan menghancurkan kita. Tetapi Dia yang tidak berdosa telah mengambil tempat kita. Walaupun tidak layak, Dia telah menanggung kejahatan kita. Jadi saudara, kita akan mati terhadap dosa. Jadi kalau
Kenapa kita akan mati terhadap dosa? Artinya bahwa dosa itu akan dimatikan dalam diri kita. Artinya bahwa dosa itu tidak akan berkuasa untuk terus membawa kita jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya adalah dengan kuasa apa kita bisa mematikan dosa dalam diri kita? Yaitu dengan kuasa Yesus Kristus. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi di dalam kuasa Yesus katakan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kekuatan kuasa untuk mematikan dosa dalam diri kita hanya ada di dalam Yesus saja. Artinya bahwa saudara, kalau kita kadang berpikir atau kadang kita merenungkan bahwa dosa itu begitu merenggut kehidupan kita, ingat bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Kalau Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita, dan itu jaminan bahwa kita walaupun berdosa, kalau kita datang kepadanya, kita diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk ada dalam kerajaan. Kita boleh dapat kesempatan untuk hidup kekal, menikmati kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Maka kuncinya adalah kita perlu datang bergantung kepadanya. Mungkin saudara, untuk datang kepada Yesus, untuk memperoleh berkat yang Dia janjikan kepada kita. Kita melihat itu samar-samar di atas dunia ini. Masa depan kita kadang harus berjalan dengan iman kita. Kita bekerja, berusaha di atas dunia ini, apapun aktivitas kita. Kadang-kadang kita melihat kebahagiaan itu seperti samar-samar di depan kita. Tapi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada pengorbanan Yesus, janji keselamatan itu bukan sesuatu yang hanya impian saja. Bukan sesuatu yang hanya khayalan saja. Tapi itu benar akan terjadi, bahwa apa yang dibuat oleh Yesus menebus kita, itu semua akan terjadi ketika Dia datang pada kali yang kedua. Dia membawa kita sebagai umat tebusannya, umat yang Dia tebus dengan darahnya, untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, bila kita memiliki semangat untuk terus maju, untuk tidak kecewa, tetapi berjuang terus, agar supaya kita akan mendapatkan apa yang Yesus janjikan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas renungan yang begitu indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk terus datang kepadamu. Walaupun banyak kekurangan yang kami miliki, tapi biarlah di dalam Yesus Engkau telah mati untuk kami, memenangkan kami, dan terus mendampingi kami, untuk kami boleh beroleh mahkota yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih sekali lagi, materaikan firman-Mu di hati kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas rencana hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah janji berkat Allah menaungi hidup kami, dan biarlah Tuhan selalu memberkati, melindungi, kasih karunia-Mu selalu nyata dalam hidup kami, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.